Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan semua, Kang Teteh, pada kesempatan kali ini hari Kamis tanggal 18 November 2021 kita seperti biasa telah menyelesaikan Tadarus Al-Kahfi secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan tausiah bersama Ustadz Fuad, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa hadir dan akan menyampaikan tafsir dari surat Al-Kahfi yang dilanjutkan daripada pekan kemarin. Baik, untuk itu tidak berlama-lama, kepada Ustadz Fuad waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwafillah sekalian yang kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah kelak. Kepada ikhwah yang sekarang diberikan cobaan sakit, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kesembuhan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabbanas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. La ba'sa tahurun insya Allah. Ikhwafillah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua tersebut. Dzalika min ayatillah. Itulah sebagian di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad. Maka barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah lah zat yang maha pemberi petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang pun penolong yang dapat memberikan pertolongan atau petunjuk kepadanya. Dalam ayat ini masih mengisahkan tentang kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari tekanan penguasa serta kaumnya. Begitu mereka sampai di dalam gua, Allah Subhanahu wa taala lalu berikan ketenangan kepada mereka dan mereka pun tertidur di dalamnya. Posisi gua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tara syamsa, dan engkau akan melihat matahari
idza ketika ba'at tazawaru an kahfihim, ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dzatal yamin. Jadi ketika matahari itu terbit, maka kelihatan dari dalam gua matahari itu condong di sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Dan ketika matahari tenggelam, maka dari dalam gua terlihat matahari itu condong ke sebelah kiri. Jadi posisi gua ini berada atau menghadap ke arah utara. Karena kalau tidak menghadap ke utara, tidak bisa digambarkan bahwa ketika matahari terbit, terlihat sebelah kanan, dan ketika matahari tenggelam, terlihat sebelah kiri. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, sebenarnya sinar matahari tersebut masuk ke mulut gua, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala belokkan cahaya matahari itu sehingga tidak langsung mengenai badan mereka, dan ini merupakan salah satu rahasia Allah menjaga tubuh mereka. Jadi sinar matahari tidak langsung menghantam kulit para pemuda ini. Dan di dalam gua mereka merasakan satu tempat yang luas. Wahum fi fajwatim. Ketika mereka berada di dalam gua itu, gua tersebut terasa sangat longgar. Dan longgarnya satu tempat sebetulnya tidak mesti berkorelasi dengan luasan tempat itu. Bisa jadi kita berada pada satu gedung yang luas, satu gedung yang hebat, satu gedung yang kokoh, tapi ketika hati kita merasa sempit, maka gedung yang luas itu juga akan terasa sempit di dalam perasaan kita. Namun sebaliknya, ketika hati kita merasa luas, hati kita merasa tenang, hati kita merasa yakin, maka tempat yang sempit Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan luas. Sebagai contoh, rumah Nabi Muhammad SAW itu kecil. Sampai digambarkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadits, beliau ketika sholat malam sampai harus memindahkan kaki istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha karena kecilnya rumah beliau, hanya sekitar 4x6 meter saja. Namun dari rumah yang sempit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian pancarkan Islam ke seluruh dunia. Gua Hira misalnya, sebagai tempat pertama turunnya wahyu, Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul, adalah satu tempat yang sempit. Hanya cukup untuk 2 atau 3 orang saja. Namun Nabi betah berlama-lama kurang lebih selama 40 hari di situ. Gua Thur, tempat di mana Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an transit terlebih dahulu sebelum beliau melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, juga satu tempat yang sempit. Akan tetapi kemudian Allah lapangkan karena penghuni tempat-tempat itu memiliki jiwa dan keyakinan yang kokoh. Jadi dimanapun tempat kita berada, sejatinya yang membuat kita betah adalah diri dan jiwa kita sendiri. Ikhwan fillah sekalian yang kami muliakan, selanjutnya, dzalika min ayatillah. Hal tersebut merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga fisik
dan jiwa mereka selama ratusan tahun lamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Mayyahdillahu fahuwal muhtad." Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah pemberi petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Teman-teman sekalian, petunjuk atau hidayah ini merupakan sesuatu yang mahal harganya, yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Karenanya petunjuk ini minimum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam 17 kali. Melalui ayat di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan rukun di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Umat Yahudi, waladhdallin. Juga bukan orang-orang yang engkau sesatkan. Umat Nasrani. Orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah luar biasa terhadap mereka. Banyak dari kalangan mereka yang Allah jadikan nabi, namun mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Orang Nasrani kemudian disesatkan oleh Allah dan dinyatakan sebagai kaum yang sesat karena mereka menganggap Allah memiliki anak. Kita meminta petunjuk kepada Allah dari orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang Allah sesatkan. Ikhwafillah sekalian yang kami muliakan. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang sepatutnya kita hafal. Allahumma inna as'alukal huda wassadada. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wassadada, dan kebenaran. Atau dalam doa yang lain, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan perbaikilah dan berikanlah kebenaran untukku. Dalam kunut yang biasa melaksanakan atau membaca kunut di dalam salat subuh pun kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk karena sesungguhnya Engkaulah zat yang maha memberi petunjuk. Petunjuk ini satu hal yang sangat mahal, satu hal yang sangat berharga, dan patut kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dan yang namanya petunjuk ini, hidayah ini, tidak selalu berkorelasi dengan kecerdasan orang ataupun suatu bangsa. Banyak sekali kita temukan sekelompok manusia, sekelompok bangsa yang secara IQ, yang secara intelijensia mereka adalah bangsa-bangsa yang cerdas, bangsa-bangsa yang pandai, bangsa-bangsa yang pintar, menguasai banyak teknologi, namun Allah belum memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka sembah matahari karena mereka adalah pemeluk agama Shinto misalnya. Atau beberapa di antaranya
Ada yang menyembah kera karena sebagai metafora dari Hanoman, dewa-dewa, menyembah sapi dan hewan-hewan yang lain. Dari segi kecerdasan mereka cerdas. Tapi Allah belum bukakan petunjuk dalam hati orang-orang tersebut, sehingga sesuatu makhluk yang tidak lebih mulia daripada manusia kemudian dijadikan Tuhan, dipertuhankan. Oleh karena itulah, ikhwafillah sekalian yang kami muliakan, maka bersyukurlah kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghujamkan di dalam hati kita hidayatut tauhid, petunjuk kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menunjuki kita dalam kemuliaan agama Islam. Namun tak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali di dalam ayat-ayatnya yang meminta kepada kita untuk tetap berada di dalam petunjuk ini. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah kita dilahirkan dalam kondisi Islam, dibesarkan dalam kondisi Islam, maka kita sepatutnya untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan petunjuk setiap saat sampai dengan meninggal pun di dalam kondisi beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan berislam. Ikhwafillah sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-18. Wa tahsabuhum aiqadaw wa hum rukud. Dan engkau mengira mereka dalam keadaan sadar. Aiqadan, sadar. Wa hum rukud. Padahal mereka Ashabul Kahfi ini dalam keadaan tidur. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas shimal. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wala muli'ta minhum ru'ba. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling atau melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi oleh rasa takut kepada mereka. Ikhwafillah sekalian yang kami muliakan. Wa tahsabuhum. Engkau akan mengira bahwasannya sahabat Ashabul Kahfi ini atau Ashabul Kahfi ini mereka adalah orang-orang yang terbaring, orang-orang yang bangun, orang-orang yang terjaga. Kenapa? Sebab mata mereka terbuka. Jadi tidak terlihat seperti orang yang tidur. Wahum rukud. Padahal mereka tertidur. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahasia berikutnya. Kenapa kemudian fisik mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimali. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik-balikkan badan mereka dengan frekuensi tertentu, dengan intensitas tertentu. Kadang ke kanan, kadang ke kiri.
sesuai dengan kebutuhan. Karena sejatinya ketika kita terlalu lama bersentuhan dengan suatu barang, apalagi kulit bersentuhan dengan tanah, maka hal tersebut memungkinkan materi-materi yang ada di dalam tanah kemudian memakan jasad dari kulit yang bersentuhan dengan tanah tersebut. Kalau dalam istilah medis ada yang disebut dengan dekutubis kalau tidak salah. Jadi luka karena terlalu sering tertekan atau bersentuhan dengan tempat tidur misalnya. Apalagi dalam durasi waktu yang lama. Karena kemudian Allah bolak-balikan badannya sahabat Al-Kahfi ini, atau pemilik atau Ashabul Kahfi ini. Jadi para ulama kemudian menyimpulkan cara Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Pertama, mata mereka tetap dibuka sehingga mata mendapatkan cahaya dan oksigen. Telinga mereka ditutup dari pendengaran sehingga mereka tidak mendengar apapun. Lalu posisi gua mereka tetap tersinari oleh matahari tapi tidak langsung, dan sinarnya tidak langsung menembus kulit mereka, dan mereka pun Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan. Kemudian wa kalbuhum basit, bersama mereka pun ikut seekor anjing basit, anjing yang membentangkan kedua lengannya di depan mulut gua. Kenapa di depan mulut gua? Karena sebagaimana penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun. Jadi jangan keliru antara menyebut qaf dengan kaf, karena artinya sangat jauh berbeda. Qalbun itu adalah hati. Kalbun itu artinya anjing. Jadi perbedaan lafaz, perbedaan makhraj memberikan makna yang jauh berbeda. Rasulullah menyampaikan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Tidaklah akan masuk para malaikat kepada sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seekor anjing. Yang di dalamnya terdapat anjing. Anjing apapun. Baik anjing yang lucu, anjing pudel, ataupun anjing yang seperti punyanya Paris Hilton itu yang kayak boneka yang lucu-lucu. Atau sampai anjing yang menyeramkan. Wala suratu tamathila. Demikian pula malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung. Nah, jadi dua hal bila mana kita memiliki rumah yang perlu hati-hati, tidak usah memelihara anjing, dan juga tidak perlu memasukkan dan memasang patung di dalamnya, karena malaikat enggan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat dua hal tersebut. Anjing mereka ini basitun dzira'aihi bil wasit, membantangkan kedua lengannya di dalam gua. Nah, itu rahasianya. Kenapa si anjing ini juga tidak masuk ke dalam gua? Karena syariat tersebut ternyata sudah ada sejak zaman mereka. Makanya anjing hanya tetap menunggu di depan mulut gua. Dan menarik, ikhwan fillah sekalian, anjing ini juga mendapatkan karomah orang-orang soleh.
Sama seperti orang-orang soleh Ashabul Kahfi ini, mereka pun atau anjing pun tertidur di depan mulut gua selama 309 tahun bersama mereka. Bahkan kemudian ada seorang ulama Al-Alusi menyebut bahwa anjingnya Ashabul Kahfi nanti menjadi salah satu anjing penghuni surga selain dari hewan-hewan yang mulia lainnya. Di antaranya adalah kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian untanya Nabi Saleh alaihissalam, dan satu lagi adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Sehingga hewan yang sebetulnya tidak mulia, tapi kemudian bergaul, berteman dengan orang-orang soleh, maka yang tidak mulia ini kemudian Allah berikan juga keistimewaan. Apalagi manusia kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka sungguh akan lebih lagi mereka mendapatkan manfaat dari kesolehan orang-orang yang soleh. Maka ikhwah fillah sekalian, carilah orang-orang, teman-teman yang sekiranya itu dalam pandangan kita adalah orang-orang yang soleh. Caranya apa? Atau cirinya apa orang anak teman-teman yang soleh itu? Mengingatkan kita di dalam iman. Karakter orang-orang soleh ini dalam surat Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Senantiasa memberikan nasihat di dalam kebenaran dan memberikan nasihat dengan penuh kesabaran. Sedang berkumpul, ngobrol, kedengaran azan, mengingatkan waktu sholat. Datang hari Jumat atau malam Jumat, ngajak baca surat Al-Kahfi. Jadi teman yang soleh itu bukan hanya sekedar teman curhat, ya. Lebih dari itu kemudian memberikan semangat di dalam iman. Dan itulah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah inspirator utamanya. Tapi teman-teman yang lain merupakan sahabat-sahabat tangguh di sekitar beliau yang memiliki juga daya keimanan yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat-sahabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap dakwah Islam. Kita berharap mudah-mudahan kawan-kawan kita di Forusalim ini juga termasuk kawan-kawan yang soleh. Anjing ini karena bergaul dengan sahabat Al-Kahfi, dengan Ashabul Kahfi, Allah sebutkan mereka atau Allah sebutkan anjing ini di dalam 4 tempat. 4 kali penyebutan. Luar biasa. Anjing ini Allah sebutkan sampai 4 kali. Karena mendapatkan karomah kesolehan orang-orang yang soleh. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke-18 tadi, wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasit. Yang kedua, ketiga, dan keempat nanti akan kita temukan dalam ayat yang ke-22 surat Al-Kahfi. Salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Jadi Masya Allah, ikhwan fillah sekalian yang kami muliakan, makanya kita betul-betul di dunia ini mencari teman-teman yang bisa menjaga dan membantu stabilitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan hikmah, memberikan barokah, memberikan hidayah kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga keistiqomahan kita di dalam Islam dan di dalam dakwah ini, serta dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di ayat-ayat selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kuat yang sudah menyampaikan tausiah tafsir surat Al-Kahfi. Seperti biasa, Kang Teteh, setelah tausiah kita dengarkan, kita adakan sesi diskusi tanya dan jawab. Mangga, yang mau bertanya. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir ya. Teman kita yang lain yang tanya berempat, sekarang bertujuh. Dan AAD ini seperti biasa yang biasanya suka bertanya ini tiap pertemuan. AAD ada pertanyaan? Kena ayah ini mah. Kena ayah tuh. Ya. Agung. Banyak abdi wae tuh. Oh, pilih perkembangan haji biasanya ya per mingguan sok aya progres. Amari teh pejabat di Dirjen PHU, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Umroh, berangkat ke Saudi, lobi pemerintah Saudi. Iya. Tapi belum cukup. Belum cukup. Belum. Pakistan lobby ngutus Perdana Menteri. Perdana Menteri ya sekelas pimpinan negara kan. Ini yang diutus ya masih pejabat-pejabat level menengah lah kalau untuk ukuran Saudi. Kayaknya masih belum bisa mendapatkan hasil yang memadai nanti. Tapi ya mudah-mudahan sih ya dekat, lambat, cepat ataupun tidak ya udah jadi persoalan sebetulnya karena itu yang terbaik yang diberikan Allah kepada bangsa ini. Gitu Agugum. Ya. Pami iya vaksin teh kan sebetulnya boosternya katilu teh kalau salah ya Januari ya. Mohon sahur Pak Erlangga Hartarto sareng Pak Gunadi Sadikin, insyaallah bulan Januari tapi berbayar. Berbayar terus udah keluar kok listing harganya pakai Sinovac sekian, Sinopharm sekian, Astra sekian, Moderna sekian, Johnson & Johnson sekian, Pfizer sekian gitu. Ya nanti bayar gitu. Kami Arab Saudi sendiri standarnya apa Pak? Arab Saudi 4 sekawan vaksin nanti. Oh. Vaksin 4 sekawan. Moderna, Astra, Pfizer, sareng Johnson & Johnson. Ya di antara itu mereka melakukan tambahan vaksin. Iya. Di dia kan ada Al-Irsad ya. Mereka tuh udah pesan katanya Al-Irsad tuh khususnya Pfizer katanya. Oh di Al-Irsad di sini kan ada tahu Al-Irsad nggak? Mohon Al-Irsad organisasi. Iya. Lumayan besar kan ya. Iya. Al-Irsyad teh salah sawias ormas Islam udah lama diinisiasi oleh keturunan-keturunan Arab gitu. Ya sama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, sekarang ada Wahdah Islamiyah, ormas Islam dan sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Iya. Lagi garap sekolah sama sekolah-sekolah Al-Irsad kemarin ya ngobrol-ngobrol aja sih. Ya semuanya Arabic person Toyib Pak Toyib. Tayyib. Aduh ya Allah ya. Kan wadah keturunan orang-orang Arab. Tapi
mau nikah sareng orang Arab, rada susah gugum. Oh gitu. Mereka Kemarin kan gini, sami sarang ada yang sami sarang China jantan oh ngajaga gitu ya keturunan ya. turunannya ya. Iya Iya. kemarin tuh ada yang meninggal. Jadi kan dia itu udah janda. Nah, terus saya teh mau apa namanya me- kan kalau itu banyak tanda tangan yang harus apa namanya ditutup ya untuk suaminya kan udah meninggal, berarti kan harus ditutup Ya. atas persetujuan istrinya atau ya itu nggak boleh keluar 4 bulan setelah masa idah. Nggak boleh, nggak boleh katanya. Oh ya siap. Luar biasa. Benar ini masya Allah kata saya. Keren lah kata saya. Baru bisa bisa berkomunikasi bisa, tapi kalau kalau di pokoknya mah jangan keluar aja gitu. Kalau ketemu tuh ya pakai suhu ya udahlah kata saya mangga. Ya baru kalau di apa di Tasik mah sama di ini kayaknya belum ada deh arisan. Ya, Banyak rasis. karena komunitas Arab di Banjar, di Tasik masih sedikit Agugum. Iya benar. Nah, yang banyak kalau Jawa Barat mah di Cirebon. Itu Ya banyak. Cirebon. Termasuk juragan tanah ya di Cirebon tuh. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita ya dari bersaing dengan yang cipit-cipit gitu ya. Jadi yang jago dagang itu, bangsa yang jago dagang di dunia ini ada dua. China sama Arab. Oh. Arab kan Sudahlah ya. di dalam surat Al-Quraisy sudah dijelasin sebagai bangsa pedagang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-shaif. Menceritakan tentang suku Quraisy atau bangsa Arab pada umumnya. Kalau musim dingin mereka pergi ke selatan. Kalau musim panas mereka pergi ke utara untuk melakukan perdagangan. Hebat Dan tuh. datang ke Nusantara kan sejarahnya sebagai bangsa pedagang gitu. Bangsa Iya Arab benar. itu Agugo. Siap, siap, Pak. Tadi gini, kan disinggung nih yang tadi kembali ke topik yang Al-Kahfi bahwa eh, ada yang harus memang nggak boleh ya di rumah ada patung ya, terus sama apa namanya tadi teh anjing ya. Sama guguk Kalau ya. misalkan patung itu yang ini apa namanya kan ada hewan, ada manusia, sama-sama semua juga nggak boleh ya. Sama Agugum, Hmm. secara umum yang disebut patung, patung bernyawa itu adalah patung yang menggambarkan hewan dan manusia. Kalau tumbuhan tidak dikategorikan patung. Gitu. Oh tidak patung. Oh tumbuhan. Makanya tradisi batik itu karena sudah masuk pengaruh Islam, kalau lihat motif-motif batik itu motif batik asli Indonesia. Ya. Jawa itu tidak ada motif hewan. Oh iya. Motif-motif tumbuhan semua. Tumbuhan Karena tidak menggambarkan makhluk hidup. hidup. Iya. Betul. Sama halnya dengan foto, gimana? Bingung saya teh kalau foto mah. Boneka Foto, dia semua boneka. boneka itu, boneka itu Oh, ente. boneka belum tidak dikategorikan sebagai patung karena Siap. Aisyah Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya boneka gitu. Oh gitu, Boneka, punya mainan boneka. Tradisi boneka udah sejak zaman dulu. Tapi kalau foto, nah para ulama kemudian banyak mengkategorikan foto juga sebagai suratut tamathil, sebagai gambar yang kalau bisa tidak dipajang. Termasuk foto di dinding. Karena dikhawatirkan ya sebagai bentuk bergambar gitu. Jadi ada dua hukum foto. Yang pertama hukum foto dipajang dan foto sebagai album. Kalau foto sebagai album itu diperbolehkan, tapi foto sebagai pajangan banyak ulama yang kemudian mengkategorikan sebagai surat tamathil, sebagai foto atau sebagai bentuk ya kategori dengan patung karena kelihatan dan membentuk. Di situ kelihatan wajahnya, di situ kelihatan tubuhnya dan sebagainya. Aduh, foto wisuda kudu iya tuh. Coba kalau kita lihat gini misalnya gini. Acara-acara rukyah. Nah, iya.
ada Ustadz Faizar dan teman-teman Ya, yang Ustadz Faizal. biasanya salah satu nasihatnya itu silahkan dimasukkan atau diturunkan dulu gambar-gambar atau foto-foto yang digantung. Oh, Karena iya. salah satunya adalah malaikat itu enggak masuk ke rumah-rumah yang ada Iya. patung dan sebagainya. Ada yang mengkategorikan itu sebagai suratul tamathil. Surat itu gambaran, tamathil gambaran makhluk hidup gitu. Profil Melukis. Kumaha? profil, Profil, foto profil. foto profil teh digambar, WA. ditempel gitu. Oh, entahnya, Foto profil di Facebook. Oh, Insya Allah itu kan pamit ditutup tekan kali itu. siap. Sama sapertos foto album. Oh, iya. Siap. Hanya kayak foto presiden. Foto presiden. Aduh, iya. Itu udah instansi, waduh. Bingung, Ya. Jadi silakan turunkan semuanya gitu ya. Susah. Iya, betul. Untuk yang lain. Saya deh ditutup kitabnya ya. Abi bade naruh. Saha? Arif yang naros nah. Oh, Ayah Arif, mangga wilujeng tepang. Alhamdulillah, aduh ya Allah. Aslami, Kang Arif. Suami tak ngoboh ayo we gitu ya. Insyaallah. Mangga Kang Arif. Mana Arif? Abi jelas tak? Jelas. Halo? Oh, abi bade naruh sa. Mangga. Ya jantan ku Sundanya angkat di walerna ku Indonesia mah ya sapersa ade. Serius. Teh kamari teh nuju belajar tentang mustahik zakat kamari teh. Kan salah sahijana teh aya amilnya. Nah, abi teh nu yang ditaroskeun teh margi abi kamari ningal video animasi kitu janten anu kagambarkeun amil teh penghubung kitu geuning tinu bade masihan kanu bade nampi gitu. Nah maksud nu bade taroskeun teh amil teh berlaku dina zakat gua atanapi misalkan sapertos di Forsalim kitu ti donatur kaf terus kabeaspankeun anu distributor gitu teh kasebatna amil oge atanapi mung dina zakat mungkul. Eta kitu. Oke. Mohon hatur nuhun Kang Arif. Iya. Problematika lembaga-lembaga zakat secara senama. Janten saena lembaga zakat teh ngagaduhan ieu. Nana mina teh amal usaha nyalira. Nah, 8 golongan atanapi 8 asnaf zakat nu kahiji fakir jelas jalmi atau orang yang memiliki harta namun sedikit, tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Miskin, punya pekerjaan tapi juga sama tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mu'alaf, jelas orang yang dilembutkan hatinya untuk masuk dalam Islam. Riqab, tos teu aya ayeuna daerah perbudakan. Gharim, seueur orang yang memiliki hutang. Fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para ustadz, para kiai. Ibnu Sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Memang yang menjadi kendala di tengah-tengah kita, terutama di lembaga amil zakat adalah yang disebut atau yang dikategorikan sebagai amil. Nah, siapakah amil itu? Amil adalah petugas zakat yang diberikan wewenang oleh negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi statusnya sebetulnya berkaitan dengan posisi dia apakah mendapatkan mandat dari negara atau tidak. Jadi itu. Kalau dia punya mandat dari negara, maka dia termasuk kategori amil yang juga berhak mendapatkan bagian dari zakat mal. Jadi zakatnya itu zakat mal. Jadi
zakat ada dua, fitrah dan mal atau fitri dan mal. Kalau zakat fitri lil fuqara wal masakin hanya khusus untuk fakir miskin, adapun zakat mal untuk 8 asnaf zakat. Nah, amil ini adalah petugas pengumpul dan distributor zakat, tapi diberikan wewenang itu oleh negara. Maka kita lihat nanti apakah lembaga zakatnya tersebut kemudian sudah diberikan status badan hukum oleh negara atau belum. Karena banyak sekali di Indonesia pengumpul-pengumpul infak, lazis, lembaga zakat, infak, dan sodakoh yang kemudian bergerak bebas tanpa berkoordinasi dengan pemerintah yang sah, dan tanpa memiliki surat izin operasional sebagai lazis atau sebagai badan zakat, infak, dan sodakoh. Maka hati-hati sekali di dalam memposisikan diri sebagai amil. Jadi harus jelas payung hukum bahwa lembaga tersebut sudah memiliki badan hukum sebagai lembaga pengumpul zakat. Baik itu levelnya tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun di nasional. Nah, baru kalau yang sudah memiliki badan hukum ini, dia masuk kategori amil zakat. Tapi kalau belum, maka belum. Makanya, saya kebetulan juga mengelola lembaga amil zakat, namanya Baitul Mal Nur Ramadan. Tapi tidak mengambil dari uang yang diamanahkan oleh muzaki atau orang-orang yang berinfak atau munfik di situ. Tidak ada potongan. Karena kami mengelola ini, kemudian sumber dana pengelolaannya atau sumber dana operasionalnya berasal dari usaha yang lain. Usaha travel. Jadi usaha travel kemudian mengalokasikan sekian rupiah untuk person-person yang ada di dalam lembaga amil zakat, memberikan fungsi pendanaan dan distribusi untuk penyaluran zakat. Misalnya yang saya tahu kemudian di Jawa Timur itu ada yang bergerak di bidang akikah. Kemudian ada yang bergerak di bidang perdagangan kambing dan lain sebagainya. Jadi ada usaha-usaha sampingan yang usaha itu kemudian menjadi biaya operasional lembaga zakatnya. Makanya kalau ingin mencari lembaga zakat yang bagus, salah satunya juga dari ini. Kalau dulu di BSM punya tuh bagus juga lembaganya karena dibiayai oleh BSM. Kalau ingin melihat betul-betul profesionalisme lembaga amil zakat, lihat apakah dia memberikan potongan terhadap infak atau zakat yang kita berikan atau tidak gitu. Seperti kitabisa.com misalnya, di dalam situs kitabisa.com itu ada sekian persen yang masuk ke dalam pengelola. Kemudian lembaga-lembaga zakat yang lain atau lembaga-lembaga yang lain juga sama. Dari infak yang diberikan, mereka ada declare sekian persen untuk pengelola atau untuk amil. Nah, kalau bisa sebenarnya kita cari lembaga-lembaga, kalau ingin amannya ya kita tidak menafikan niat baik mereka, tapi betul-betul sebetulnya kalau belum mendapatkan mandat dari pemerintah sebagai lembaga amil zakat, sebaiknya itu diproses dulu sehingga tidak lagi menjadi abu-abu status keamilan mereka. Itu Kang Arief, jantan status amil atau pengelola zakat itu berdasarkan status badan hukum yang diberikan oleh negara kepada sebuah lembaga amil zakat. Yang jelas amil yang level nasional ya ada Basnas, di situ ada Dompet Duafa Republika, kemudian ada PKPU dan banyak-banyak yang lain gitu yang sudah mendapatkan pengakuan dari negara. Bahkan ketika kita mengeluarkan zakat mal itu menjadi potongan pajak, bisa diklaim sebagai potongan pajak PPN atau potongan pajak penghasilan kita gitu. Itu kalau dari lembaga yang sudah terverifikasi oleh negara. Itu Kang Arief. Mohon atur nuhun. Kakang menawi tinu lain teh akang teteh patarosan di perkawis zakat wakaf atau napi kedap dinyambung ya dana. Abdi zakat ya emutan.
Ari zakat teh kela kumanya bingung. Zakat penghasilan, zakat naon? Secara umum abi emutna kieu hanya ada 2 orang gitu, hanya orang yang wajib zakat sareng penerima zakat. Nah eta teh aya teh orang ketiga maksud teh acan anjing zakat tapi tidak dapat zakat. Aya teh golongan eta. Eta mah fungsi pertanyaan unik. Bainahumanya golongan di antara orang yang tidak mendapat zakat dan tidak membayarkan zakat. Jadi Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari hartamu sedekatan. Sedekah wajib artinya zakat. Tutahhiratan sebagai penyuci bagi kalian. Jadi hukum zakat itu sebetulnya adalah wajib dikeluarkan oleh mereka yang mampu, dan bila mana tidak mau mengeluarkan sebetulnya Allah menyuruh amil-amil zakat yang sudah terverifikasi oleh negara untuk mengambil harta mereka setelah dihitung begitu. Makanya salah satu peperangan cukup dahsyat di kala pemerintahan Umar bin Khattab adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat mal ketika mereka sudah mampu untuk melakukan pembayarannya. Tapi Islam ini sangat indah. Indahnya bagaimana? Zakat ini adalah kewajiban yang bertalian dengan kemampuan atau istita'ahnya seseorang. Kalau tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan daya kemampuan kalian. Maka tidak diwajibkan membayar zakat. Karena tidak diwajibkan membayar zakat, makanya mereka adalah mustahik. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Al-fuqara wal masakin dan asnaf-asnaf yang lain. Jadi sangat indah begitu. Bahkan dalam kafarah, Kang Arif, kemudian tadi live bertanya terus dijawab pas live. Nah, terutama dalam kafarah, ini adalah kisah unik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang datang mengadu kepada Nabi, halaka ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka wahai Rasulullah, apa yang halakta, apa yang membuatmu celaka? Saya di bulan Ramadan berbuat dengan istri saya. Kalau gitu bebaskan budak. Saya bukan orang yang mampu wahai Rasulullah. Puasa 60 hari. Nah, jangankan 60 hari, 30 hari saya kebablasan gitu. Kalau begitu, berilah makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, di kampung saya orang paling miskin. Rasulullah tersenyum, kemudian beliau mengambil kurma. Ya sudah, ini sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu. Wahai Rasulullah, orang yang termiskin di kampungku ya saya gitu. Ya sudah, makan kurma itu gitu. Masya Allah, indahnya Islam gitu. Artinya apa? Artinya orang yang memang sama sekali tidak diberikan atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar zakat, maka dialah mustahik zakat. Pertanyaannya, bagaimana jika mustahik zakat ini kemudian tidak menerima zakat? Nah, inilah tanggung jawab besar. Makanya pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'ulu pemimpin itu ar-rais an mas'uliyatihi. Jadi seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya
oleh Allah. Kenapa di antara masyarakatmu yang fakir dan miskin yang seharusnya mendapatkan zakat tapi tidak mendapatkan dan tidak memperoleh zakat. Nah, itulah ikhwan fillah sekalian, maka beratnya kulukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an mas'uliyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi sampai bermain sangat berat sekali sebetulnya. Kita rebutan pemimpin, tapi sebetulnya pertanggungjawaban menjadi seorang pemimpin itu berat, termasuk dalam hal kalau ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan zakat atau mustahik zakat, tapi tidak diberikan, maka yang akan diminta pertanggungjawaban adalah pemimpinnya. Maka Forsalim bisa hadir untuk membantu pemerintah, misalnya mendata bila mana ada kelompok masyarakat yang tidak mendapat zakat padahal sebagai mustahik zakat. Sekarang kan banyak bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, ada PKH, keluarga harapan, keluarga apa, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini merupakan salah satu hal untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat kita, sehingga bisa mengubah status dari misalnya masyarakat miskin atau masyarakat yang mustahik zakat, yang berhak menerima zakat, menjadi masyarakat yang muzaki, yang berhak mengeluarkan zakat. Itu kan? Itu ayah golongan nukatilunya. Saya siap. Di antawis muzaki, mustahik, di antara mustahik sareng muzaki, amil. Perantaranya cuma amil yang mengumpulkan dari muzaki, kemudian distribusikan ke mustahik. Atur nuhun. Mangga lajang aya Arif ya. Yang naras deui cenah. Mangga Kang Arif. Wih, rambutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya tadi. Iya deui. Panginten ieu patarosan ari kapungkur misalnya zaman Nabi itu ada pajak enggak? Maksudnya kan sekarang tuh kalau hampir setiap negara gitu termasuk kita itu ada setiap warga negara itu kan pajak gitu. Kalau misalnya sekarang zaman dulu kan mungkin kita ada zakat atau zakatma dan lain-lain. Nah kalau kita seolah-olah kita kan ke negara di pajak, ke ini zakat dan sebagainya. Jadi, nah bagaimana itu hubungannya dengan ini gitu, dengan pemerintahan, maksudnya Islam dulu gimana ke pajak dan yang zakat yang kayak gitu hubungannya. Terus yang kedua mungkin ini agak kurang nyambung dengan topik kemarin tuh di perpus sekolah itu ada baca katanya sunat, ada maksudnya di sunat laki-laki dan perempuan. Nah, saya kaget sunat perempuan seperti apa, pada ada yang baca-baca. Ayah ih. Ini mohon pencerahannya gimana gitu. Hatur nuhun hapunten bilih henteu nyambung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pajak, mudah-mudahan bukan subversif. Gini, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau pertanyaan apakah ada pajak, tidak ada. Jizyah. Nah, jizyah dalam bahasa Arab, pajak itu artinya adalah jizyah, pungutan wajib negara kepada rakyatnya. Nah, bagaimana sebetulnya konsep pendanaan sebuah negara? Pertama, memaksimalkan fungsi-fungsi zakat. Ya, memaksimalkan fungsi zakat. Kalau betul-betul dimaksimalkan fungsi zakat di Indonesia aja misalnya, dari zakat mal masih banyak yang belum digali dengan maksimal, kurang lebih sekitar 250 sampai 500 triliunan kalau mau digali untuk di Indonesia gitu. Dan itu bisa menjadi salah satu
pendapatan negara kalau negara betul-betul bisa memfungsikan amil zakatnya dengan maksimal. Yang kedua adalah dengan memaksimalkan wakaf. Di Mesir, ini real, wakaf Al-Azhar merupakan wakaf terbesar, lembaga wakaf terbesar di dunia. Sudah ada sekitar 1000 tahun. Bahkan ketika Mesir mengalami krisis ekonomi tahun 98 sama seperti Indonesia, negara sampai meminjam kepada Badan Wakaf Al-Azhar untuk mengisi APBN-nya. Saking dahsyatnya wakaf yang dikembangkan Al-Azhar. Bahkan sepertiga lahan produktif di Mesir itu adalah milik Badan Wakaf Al-Azhar. Jadi sebetulnya ya, kalau dari sudut pandang ajaran kita, maka jizyah itu sebetulnya tidak dikenal di dalam Islam. Bahkan salah satu karakter penguasa ini mudah-mudahan tidak menjadi teman densus ya. Tapi ya kebaikan harus disampaikan. Salah satu karakter penguasa zalim adalah penguasa yang memungut pajak dari rakyat. Karena fungsi dari penguasa adalah melindungi rakyat seadil-adilnya. Dan bisa menggunakan sumber-sumber alternatif pendanaan dengan zakat maupun dengan wakaf. Kalau wakaf itu betul-betul digalakkan dan bisa menjadi wakaf produktif, Masya Allah, menjadi sumber ekonomi yang luar biasa untuk suatu negara. Contoh ini, Al-Azhar itu bisa membiayai sekitar 2,6 juta siswa digratiskan dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Nah itu. Jadi wakaf yang berhasil salah satunya adalah wakaf di Al-Azhar Mesir yang sudah sekian tahun berlangsung. Gitu. Itu kaitan dengan pajak. Jadi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita sebagai rakyat Indonesia ya dengan menyedikitkan pajak untuk kita. Jadi kalau yang bergerak di bidang usaha paham banget ya, ada pajak penghasilan, kemudian ada ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak badan, ada pajak ini, pajak itu, insya Allah banyak sekali. Artinya ya mudah-mudahan BUMN, BUMD kemudian memberikan sumbangsi positif terhadap pendapatan negara, sehingga negara tidak harus kemudian mencari alternatif pendapatan dari pajak rakyatnya. Jadi kalau lihat memang salah satu fondasi negara-negara sekarang ya dibangun berdasarkan kekuatan pajak negara. Gitu. Mudah-mudahan kita ya, karena kita sudah di Indonesia, jadi ya mudah-mudahan kita apa langkah terbaik yang bisa kita lakukan? Ya mendoakan penguasa gitu, mendoakan keadaan ini supaya bisa lebih baik. Kita doakan para penguasa kita agar berlaku adil, kita doakan para penguasa kita agar diberikan kemudahan di dalam bekerja, kita doakan penguasa kita agar bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang itu membahagiakan kita dan sesuai dengan syariah. Kemudian perihal sunat, Kang Arif. Terus Kang, sunat itu bukan hanya untuk laki-laki. Laki-laki kan dipotong kulufnya, bagian kulit bagian luar di ujung zakar. Kemudian kalau wanita memang dipotong sedikit gitu, dipotong sedikit. Tapi ini sifatnya mustahabbah saja. Status sunnahnya tidak sekuat ketika sunnahnya kaum laki-laki. Jadi di sunatnya kaum perempuan itu tidak sekuat hukum sunnahnya dengan kaum laki-laki. Mustahabah saja disukai, kalau tidak menjadi persoalan. Apalagi ada praktek-praktek sunat wanita di sebagian suku pedalaman Afrika. Saya baca itu bahkan sampai mengganggu organ reproduksi wanita, itu sampai membahayakan. Jadi tidak sampai seperti itu, tapi hanya memotong sedikit di nyun sewu di bagian saya malu menyebutnya. Nanti dibaca aja di Google. Tapi ada sunat di kalangan wanita begitu. Dan hukumnya adalah mustahabah.
disukai tapi tidak menjadi sunnah muakkadah atau bahkan sunnah yang wajib yang harus dilakukan oleh seperti sebagaimana sunatnya atau sebagaimana khitannya, bukan sunat ya, khitan. Jadi khitan, karena kalau kita menyebut sunat dalam bahasa Sunda kan disunat, sebetulnya di khitan, karena status hukum khitan laki-laki itu kan bahkan menjadi sebuah kewajiban untuk laki-laki karena berkaitan dengan toharoh, tapi kalau wanita itu sebetulnya tidak berkaitan dengan toharoh. Jadi status hukum khitan kalau laki-laki sebagai sunnah yang mendekati kepada wajib, kalau perempuan hanya mustahabah saja, sesuatu yang lebih baik dilakukan, tapi kalaupun tidak menjadi persoalan gitu. Dan di bidan-bidan sepertinya familiar sebetulnya Kang Arif untuk khitan di kalangan perempuan dilaksanakan biasanya ketika bayi masih kecil banget gitu. Siapa hatur nuhun. Kang Arif disunat kapungkur di khitan nuju yuswa sabaraha. Ya, terus SD Masya Allah. Jantan bentena orang Jawa sareng orang Sunda. Orang Sunda kan biasanya ti upami Jawa biasanya SD gitu, kadang SMP. Aduh, Kapungkur tapi upami ayeuna tos hampir merata sunat ti kecil, ti alit. kapungkur mah cenah zaman dulu mah pakai hinis cenah da teu aya ieu ya Allah. Oke, hinis mohon. Hinis teh ieu nya seseket anu tina awi. Masya Allah. Tengah anestesi, aduh, kecina. Kabayang. Nah, nggak perihna gitu ya Allah. Yang dongeng aki mah dulu, zaman dulu mah kakek gitu, subuh teh di keemkeun heula murang kali teh di ieu jadi kami baal panginten. Oh, mohon. Sepadas baal. Di balong. Perjuangan. Subhanallah. Nuhun. Alhamdulillah, akhirnya teknologi khitan kan terus maju banget. Terakhir kan dipotong terus biasa langsung nganggo calana, akhirnya nganggo laser bahan itu. Pilih Kang Arif pada nyobi anu kedua, tiasa eta ngangge laser Kang Arif. Bisa pondok tuh ya. CF tuh dua kali. Wan, tos wengi tos tabu 10 hampir tabu 10. Mangga ditutup Kang Bayu. Kang Bayu. Terus sila tuh bubuk atur nuhun sadayana wilujeng santen wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sami-sami